Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi yang baru diseduh berbaur dengan wangi embun pagi yang menguap dari rerumputan di taman belakang. Bagi Maya, pagi hari adalah simfoni kecil yang menenangkan jiwanya. Dari jendela dapur, ia bisa melihat Leo, putra sematawayangnya yang berusia 5 tahun, tertawa riang sambil mengejar seekor kupu-kupu kuning yang terbang zigzag di antara pot-pot bunga bugenvil milik neneknya. Rambut ikalnya yang tebal bergoyang-goyang mengikuti setiap gerakannya yang lincah, dan tawa renyahnya adalah musik terindah di dunia. Rumah ini, dengan halaman belakangnya yang hijau dan suasana yang hangat, adalah surga kecil yang ia bangun bersama Bagas, suaminya. Mereka adalah potret keluarga modern yang nyaris sempurna. Maya bekerja sebagai desainer grafis paruh waktu dari rumah, memberinya fleksibilitas untuk mengawasi tumbuh kembang Leo. Sementara itu, Bagas adalah seorang arsitek di sebuah firma besar, seorang suami yang suportif dan ayah yang penyayang, meskipun jam kerjanya seringkali menuntut. Kehadiran Nenek Ratih, ibu dari Bagas, adalah sebuah berkah yang tak ternilai. Wanita sepuh yang lembut dan sabar itu tinggal bersama mereka, dengan senang hati mengambil alih peran pengasuh utama saat Maya sedang sibuk dengan tenggat waktu atau saat mereka berdua perlu pergi keluar. Leo memuja neneknya, dan Maya merasa sangat tenang mengetahui putranya berada di tangan yang penuh kasih sayang. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi lainnya. Setelah lelah bermain, Leo masuk ke dalam dengan pipi memerah dan napas terengah-engah, meminta segelas susu coklat. "Ibu, tadi kupu-kupunya terbang tinggi sekali," serunya. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Maya tersenyum, mengusap kepala putranya dengan lembut sebelum mengangsurkan gelas yang diminta. Semuanya terasa normal, semuanya terasa benar. Namun, benih kekhawatiran pertama ditanam pada sore harinya, saat waktu mandi tiba. Saat Maya membantu Leo melepaskan kaosnya, matanya menangkap sesuatu di lengan atas putranya yang mungil. Sebuah lebam keunguan seukuran koin, tampak kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Jantung Maya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan Leo, dan menyentuh area itu dengan ujung jarinya yang gemetar. "Leo, ini kenapa, sayang?" tanyanya dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. Leo melirik lengannya sekilas, seolah itu bukan hal yang penting. "Jatuh, Bu. Tadi lari-lari di taman, terus jatuh." Jawabannya singkat dan terdengar sangat polos, persis seperti jawaban seorang anak 5 tahun pada umumnya. Maya mencoba mencari kebohongan di mata putranya, tetapi yang ia temukan hanyalah kejujuran khas anak-anak. Mungkin memang benar begitu. Batinnya mencoba menenangkan diri. Leo adalah anak yang sangat aktif. Wajar jika ia sesekali terjatuh. Ia memeluk putranya, menghirup aroma sampo bayi dari rambutnya, dan membiarkan air hangat di bak mandi menghanyutkan kecemasan sesaat itu. Malamnya, saat Bagas pulang, Maya menceritakan tentang lebam itu. Bagas, yang sedang melonggarkan dasinya, tersenyum maklum. Ia menghampiri Leo yang sedang asyik menyusun balok-balok di karpet, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Jagoan ayah habis dapat medali keberanian, ya?" candanya, menciumi pipi Leo. Ia kemudian menoleh pada Maya. "Anak laki-laki. Mei, kalau nggak ada lebam, berarti mainnya kurang seru. Jangan terlalu cemas." Kalimat itu, yang dimaksudkan untuk menenangkan, terasa seperti sebuah penutup percakapan. Maya mengangguk, mencoba menerima logika suaminya. Bagas benar. Ia mungkin hanya terlalu protektif. Ia adalah seorang ibu, dan mengkhawatirkan hal-hal kecil adalah bagian dari tugasnya. Ia memutuskan untuk melupakan insiden itu. Namun, semesta sepertinya tidak mengizinkannya. Seminggu berlalu, dan lebam di lengan Leo mulai memudar, berubah menjadi warna kuning pucat. Maya hampir berhasil meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah insiden tunggal. Sampai suatu sore, saat ia membantu Leo memakai piyama, ia menemukan memar lain. Kali ini di tulang keringnya. Bentuknya sedikit memanjang dan berwarna biru gelap. "Jatuh lagi, sayang?" tanya Maya. Kali ini nada suaranya tidak bisa menyembunyikan getar kekhawatiran. Leo mengangguk tanpa menatapnya.
Iya, Bu. Di tangga. Di tangga? Kapan? Seingat Maya, Leo tidak pernah bermain di dekat tangga hari itu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu menggambar di ruang bermain bersama Nenek Ratih. Tapi lagi-lagi, ia tidak bisa memaksa sebuah pengakuan dari seorang anak yang bahkan mungkin tidak ingat persis kapan ia terjatuh. Kekhawatiran itu kembali merayap, lebih kuat dari sebelumnya. Pola aneh mulai terbentuk di benaknya. Luka-luka itu selalu ditemukan saat ia tidak ada di dekat Leo. Saat Leo berada di bawah pengawasan neneknya. Pikiran itu terasa begitu buruk dan tidak adil, hingga Maya segera mengenyahkannya. Mana mungkin Nenek Ratih? Wanita yang setiap pagi membuatkan sarapan favorit Leo, yang matanya selalu berbinar setiap kali memeluk cucunya? Tidak, itu tidak mungkin. Malam itu, ia kembali mencoba berbicara dengan Bagas. Gas, aku nemu memar lagi di kaki Leo, katanya saat mereka berdua sudah di kamar. Bagas menghela napas, meletakkan tablet yang sedang dibacanya. Maya, kita sudah bahas ini. Dia itu aktif sekali. Kemarin aku lihat sendiri dia manjat-manjat sofa kayak Spiderman. Wajar kalau ada luka. Tapi ini sudah yang kedua kalinya dalam seminggu. Dan dia bilang jatuh di tangga. Padahal seharian dia sama ibu di ruang bermain. Mungkin dia lupa. Namanya juga anak kecil. Balas Bagas. Nadanya mulai terdengar sedikit jengkel. Kamu terlalu banyak berpikir. Mei, coba lebih santai sedikit. Nanti Leo malah jadi penakut kalau kamu terus-terusan memeriksa seluruh tubuhnya dan menanyainya seperti seorang detektif. Maya terdiam, merasa tertuduh. Apakah ia memang seorang ibu yang pencemas? Apakah kekhawatirannya ini tidak beralasan dan justru akan berdampak buruk bagi perkembangan Leo? Kata-kata Bagas menusuknya, membuatnya merasa sendirian dalam kecemasan ini. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba mengikuti saran Bagas. Ia mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan, mencoba mengabaikan rasa was-was yang selalu muncul setiap kali ia meninggalkan Leo. Namun, matanya seolah sudah terlatih untuk mencari. Dan ia menemukannya lagi. Sebuah memar kecil di punggung tangan kanan Leo, nyaris tak terlihat. Lalu 2 hari kemudian, lebam kebiruan lain di dekat mata kakinya. Setiap kali ditanya, jawaban Leo selalu sama. Jatuh. Terkadang ia menambahkan detail seperti, kesandung mainan, atau nabrak meja. Jawaban yang selalu masuk akal. Namun terasa seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Kecemasan Maya kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sebuah kecurigaan. Ia mulai mengamati interaksi semua orang dengan Leo. Ia melihat cara Nenek Ratih memeluk Leo, begitu erat dan penuh kasih. Ia melihat cara Bagas bermain kuda-kudaan dengan Leo, penuh tawa dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Maya merasakan ada arus bawah yang berbahaya. Luka-luka di tubuh putranya adalah bisikan-bisikan mengerikan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ini bukan lagi tentang anak laki-laki yang aktif. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang terjadi saat ia tidak melihat. Malam itu, sambil memandangi wajah damai Leo yang tertidur, Maya membelai pipi putranya. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, ia bisa melihat bayangan samar dari memar terakhir di dekat mata kakinya. Bukan, hatinya berbisik dengan keyakinan yang menakutkan. Ini bukan jatuh. Sesuatu yang lain sedang terjadi pada anakku. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Hari-hari berikutnya, rumah yang tadinya terasa seperti surga kecil bagi Maya, kini diselimuti kabut tipis kegelisahan yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Di permukaan, segalanya berjalan seperti biasa. Bagas berangkat kerja dengan ciuman di keningnya. Nenek Ratih dengan setia menyiapkan bubur kacang hijau kesukaan Leo, dan tawa Leo sesekali masih terdengar. Namun bagi Maya, semua itu terasa seperti pertunjukan sandiwara yang fasadnya mulai retak. Keyakinan menakutkan yang berbisik di hatinya malam itu telah mengubah cara pandangnya terhadap dunianya yang paling berharga. Perubahan paling nyata dan paling menyakitkan datang dari sumber kebahagiaannya sendiri. Leo, anaknya yang dulu tak bisa diam,
yang energinya seolah tak ada habisnya, perlahan meredup. Kupu-kupu di taman tak lagi menarik perhatiannya. Ia lebih sering duduk di sudut ruang bermain, membolak-balikan buku bergambar dengan tatapan kosong, atau menyusun menara balok yang sama berulang-ulang tanpa antusiasme. Tawa riangnya yang dulu memenuhi rumah kini menjadi barang langka, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga Maya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, sekitar seminggu setelah memar terakhir ditemukan. Maya dan Bagas terbangun oleh jeritan melengking dari kamar sebelah. Bukan tangisan biasa, melainkan jeritan ketakutan yang murni dan menusuk. Tanpa berpikir, Maya melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar Leo. Ia menemukan putranya duduk tegak di tempat tidurnya. Mata terbelalak menatap sudut kamar yang gelap, tubuhnya bergetar hebat. Monster! Ada monster! Isaknya, menunjuk ke arah bayangan yang diciptakan oleh lemari pakaian. Tidak ada apa-apa, sayang. Cuma mimpi buruk, bisik Maya, segera memeluk tubuh mungil yang gemetaran itu. Ia bisa merasakan detak jantung Leo yang berpacu kencang di dadanya. Bagas menyusul di belakangnya, menyalakan lampu utama. Kamar itu terang benderang, menampakkan poster-poster dinosaurus dan mobil-mobilan yang tersebar di lantai. Tidak ada monster, hanya ketakutan seorang anak kecil. Sudah, jagoan. Cuma mimpi, kata Bagas dengan suara serak karena kantuk, mengusap punggung Leo. Namun, Leo tidak tenang. Ia justru mencengkeram piyama Maya dengan erat, seolah hidupnya bergantung pada itu. Jangan tinggalin Leo, Bu. Jangan pergi, rengeknya. Wajahnya terbenam di bahu ibunya. Bahkan setelah Bagas kembali ke kamar mereka, Leo menolak untuk dilepaskan. Ia baru bisa tertidur 1 jam kemudian, masih dalam dekapan erat ibunya, dengan napas yang sesekali tersengal oleh sisa isakan. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Sambil mendekap putranya, ia menatap langit-langit kamar, pikirannya berkecamuk. Ini bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ini adalah manifestasi dari ketakutan yang lebih dalam, ketakutan yang tidak bisa diungkapkan Leo saat ia terjaga. Luka di tubuhnya adalah satu hal, tapi luka di jiwanya adalah hal lain yang jauh lebih mengerikan. Keesokan paginya, perubahan itu semakin kentara. Leo menjadi bayangan Maya. Kemanapun Maya melangkah, ia akan mengikuti, seringkali hanya memegang ujung bajunya dalam diam. Saat Maya harus menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerjanya, Leo akan duduk di lantai di samping kursinya, menolak untuk bermain bersama neneknya di ruangan lain. Leo, ayo main sama nenek di luar, udaranya segar. Bujuk nenek Ratih dengan suara lembutnya yang biasa. Leo hanya menggelengkan kepala, menyembunyikan wajahnya di belakang kaki Maya. Anak ini manja sekali sama ibunya, komentar nenek Ratih sambil tersenyum. Namun Maya menangkap kilat aneh yang cepat di matanya. Atau mungkin itu hanya imajinasinya? Maya merasa seperti berjalan di atas tali, mencoba menyeimbangkan antara kecurigaan dan rasa bersalah. Malam itu, setelah Leo akhirnya tertidur, setelah drama panjang penolakan untuk tidur sendirian, Maya memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menahannya. Ia harus membuat Bagas mengerti. Ini bukan lagi soal memar. Ini soal kondisi putranya yang semakin mengkhawatirkan. Ia menemukan Bagas di ruang keluarga, sedang menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Maya mematikan televisi dan duduk di hadapannya. Gas, kita perlu bicara. Serius. Mulainya, suaranya mantap. Bagas mengangkat wajah, tampak lelah. Soal lebam lagi, Mei? Aku pikir kita sudah sepakat. Bukan cuma lebam, potong Maya. Nadanya sedikit meninggi. Kamu tidak lihat? Leo berubah. Dia ketakutan. Dia mimpi buruk setiap malam. Dia tidak mau lepas dariku. Dia tidak mau bermain lagi. Anak kita tidak baik-baik saja. Gas. Bagas menghela napas panjang. Sebuah gestur yang bagi Maya terasa seperti penolakan. Semua anak punya fase. Maya. Mungkin dia sedang masuk fase cemas akan perpisahan. Itu normal untuk anak seusianya. Ditambah lagi, kamu terus-menerus menatapnya dengan cemas. Tentu saja dia jadi ikut cemas. Darah Maya mendidih. Jadi ini salahku?
Tanyanya. Suaranya bergetar karena amarah dan kekecewaan. Menurutmu aku yang menyebabkan anakku sendiri ketakutan? Aku tidak bilang begitu, balas Bagas. Kini suaranya juga meninggi. Aku hanya bilang, mungkin kamu memperburuk keadaan dengan reaksimu yang berlebihan. Kamu mencari-cari masalah yang tidak ada. Kamu pikir aku tidak khawatir? Dia anakku juga. Tapi aku mencoba untuk logis. Tidak ada bukti apapun selain imajinasimu yang liar. Luka memar di tubuhnya itu bukti. Perubahan sikapnya itu bukti. Seru Maya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukti dari apa? Bahwa dia anak yang aktif dan sensitif? Ayolah, Mei. Berhenti menuduh secara tidak langsung. Kamu pikir siapa yang kamu curigai? Aku. Atau ibu? Pertanyaan terakhir itu dilontarkan dengan nada tajam yang membuat Maya terdiam 1000 bahasa. Konflik itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Bagas merasa istrinya menuduh keluarganya, menuduhnya sebagai ayah yang lalai. Sementara Maya merasa hancur, sendirian, dan sama sekali tidak dimengerti. Percakapan itu tidak berakhir dengan solusi, melainkan dengan keheningan yang dingin. Bagas kembali menatap laptopnya, membangun dinding di antara mereka, dan Maya pergi ke kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, dalam suasana yang canggung, Maya mencoba melakukan apa yang disarankan Bagas, mengamati secara logis. Ia memperhatikan Nenek Ratih dengan seksama. Pagi itu, saat membantu Leo sarapan, Nenek Ratih melihat bekas memar yang mulai pudar di dekat mata kaki Leo. Ya ampun, cucu nenek, kakinya masih sakit. Sayang? Tanyanya dengan nada penuh keprihatinan. Ia mengelus lembut area di sekitar memar itu. Kemudian ia menatap Maya. Matanya yang teduh memancarkan kekhawatiran yang tulus. Maya, kita harus menyingkirkan meja kopi kecil di ruang bermain itu. Mungkin sudutnya terlalu tajam. Kasihan Leo. Jatuh terus. Sikapnya begitu tulus. Kata-katanya begitu penuh perhatian. Seketika, Maya merasa menjadi orang paling jahat di dunia. Bagaimana mungkin ia bisa mencurigai wanita tua yang begitu menyayangi cucunya ini? Mungkin Bagas benar. Mungkin ia hanya seorang ibu pencemas yang menghubungkan titik-titik yang sebenarnya tidak terhubung. Keraguan mulai menggerogoti keyakinannya. Namun, sore itu, saat ia memeluk Leo, putranya berbisik lirih di telinganya. Ibu, jangan pergi kerja, ya. Di sini saja sama Leo. Permintaan itu, yang diucapkan dengan suara gemetar penuh permohonan, menyapu semua keraguannya. Logika bisa berbohong, mata bisa tertipu, tapi insting seorang ibu, dan permohonan tulus dari seorang anak yang ketakutan, tidak pernah salah. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan tak seorang pun di dunia ini yang mempercayainya. Permohonan lirih Leo di telinganya menjadi mantra yang terus berputar di benak Maya, menenggelamkan semua suara lain, suara logika Bagas, suara lembut Nenek Ratih yang penuh keprihatinan, dan suara keraguannya sendiri. Rumah itu kini terasa seperti medan perang sunyi. Udara dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Setiap sarapan bersama terasa seperti gencatan senjata yang rapuh, di mana senyum dipaksakan dan percakapan hanya menyentuh permukaan yang aman. Bagas bersikap seolah-olah pertengkaran mereka tidak pernah terjadi, sementara Maya merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Ia merasa terisolasi di dalam rumahnya sendiri, seorang prajurit tunggal dalam perang yang tak dilihat siapapun. Insting keibuannya kini berada dalam siaga tertinggi. Ia mengurangi jam kerjanya, menolak beberapa proyek baru dengan alasan yang dibuat-buat, hanya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu di dekat Leo. Ia menjadi pengamat yang tak kenal lelah. Matanya selalu mengikuti putranya, mencoba menguraikan bahasa tubuhnya, mencari petunjuk dalam setiap helaan napasnya. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ia membutuhkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh logika Bagas atau disamarkan oleh sandiwara kepedulian. Ia hanya tidak tahu apa itu. Pemicunya datang pada hari Sabtu sore yang mendung. Hujan rintik-rintik membatasi ruang gerak mereka, memaksa Leo untuk bermain di dalam rumah. Maya sedang melipat cucian kering di kamarnya ketika ia mendengar suara gedebuk pelan dari ruang bermain.
diikuti oleh tangisan singkat yang langsung berhenti. Jantungnya sontak berdebar kencang. Ia bergegas ke sana dan menemukan Leo sudah berdiri, berusaha menahan air matanya, sementara Nenek Ratih berlutut di sampingnya, mengelus-elus kepalanya. "Tidak apa-apa, cucu nenek kan kuat," ujar Nenek Ratih dengan nada menenangkan. Ia menoleh pada Maya yang berdiri di ambang pintu. Leo terpeleset. "Mei, lantainya agak licin. Tapi tidak apa-apa. Kan, sayang?" Leo mengangguk kecil. Bibirnya bergetar. Tapi matanya tidak menatap Maya, melainkan lantai. Sore itu, saat Maya hendak memakaikan celana panjang pada Leo untuk melindunginya dari udara dingin, Leo sedikit meringis saat kain menyentuh paha bagian dalamnya. Gerakan kecil itu, nyaris tak kentara, namun bagi Maya itu seperti sirene yang meraung-raung. "Kenapa, Nak? Sakit?" tanyanya lembut, menyingkirkan celana itu. Leo menggeleng, mencoba menarik diri. "Nggak apa-apa, Bu." Tapi Maya tidak menyerah. Dengan hati-hati, ia meminta Leo berbaring dan sedikit menyingkap celana pendek yang dikenakannya. Dan di sana, di bagian dalam paha atasnya yang lembut, sebuah pemandangan membuat napas Maya tercekat di tenggorokan. Itu bukan memar biasa. Bukan lebam biru keunguan akibat benturan. Bentuknya oval, dengan warna merah tua di tengah dan lingkaran kebiruan di tepinya. Polanya mengerikan, seperti bekas cubitan yang sangat kuat, seperti dua jari yang telah menekan dan memutar daging mungil itu dengan kejam. Dunia Maya seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Ini adalah bukti. Bukti yang absolut dan tak terbantahkan. Tidak ada skenario jatuh, terpeleset, atau menabrak meja yang bisa menghasilkan luka seperti ini. Ini adalah perbuatan tangan manusia. Tangan seseorang yang seharusnya melindunginya. Amarah yang dingin dan tajam menjalari pembuluh darahnya, mengalahkan rasa takut dan sedih. Ia ingin berteriak, menyeret Bagas untuk melihatnya, menyeret Nenek Ratih dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Ia teringat tatapan jengkel di mata suaminya. Tuduhannya bahwa imajinasinya liar. Menunjukkan luka ini hanya akan memicu pertengkaran yang lebih hebat. Bagas akan mencari 1001 alasan. Mungkin akan menuduh Leo melukai dirinya sendiri. Apapun untuk melindungi citra keluarga mereka yang sempurna, untuk melindungi ibunya. Pada saat itulah Maya menyadari kenyataan yang paling pahit. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Jika ia ingin melindungi putranya, ia tidak bisa lagi mengandalkan perdebatan atau permohonan. Ia harus bertindak. Malam itu, setelah menidurkan Leo dengan 1000 bujukan dan pelukan ekstra erat, Maya masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Ia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja yang cahayanya jatuh di atas keyboard laptop. Jari-jarinya gemetar saat ia mengetikkan serangkaian kata di mesin pencari. Kamera pengintai kecil, kamera tersembunyi untuk rumah, spy cam terbaik. Ia merasa seperti seorang kriminal, seorang pengkhianat yang melanggar privasi rumah tangganya sendiri. Ruang bermain itu adalah tempat tawa Leo, tempat neneknya membacakan dongeng. Memasang kamera di sana terasa seperti menodai kesucian tempat itu. Tapi kemudian bayangan memar mengerikan di paha Leo melintas di benaknya, dan semua keraguan itu sirna, digantikan oleh tekad yang membaja. Ini bukan tentang pelanggaran privasi. Ini tentang penyelamatan. Halaman-halaman situs belanja online menampilkan berbagai macam perangkat yang tak pernah ia bayangkan ada. Kamera berbentuk pena, kancing baju, jam dinding, bahkan pengisi daya ponsel. Matanya terpaku pada yang terakhir. Bentuknya biasa saja, seperti adaptor charger USB pada umumnya, tidak akan menarik perhatian siapapun. Ia membaca spesifikasinya, kualitas video HD, deteksi gerakan, rekaman berulang, dan bisa diakses melalui aplikasi di ponsel. Sempurna. Dengan napas tertahan, ia memasukkan barang itu ke keranjang belanjanya. Ia menggunakan kartu kreditnya sendiri, bukan kartu gabungan dengan Bagas. Untuk alamat pengiriman, ia tidak berani mengirimkannya ke rumah. Ia memilih opsi untuk mengambilnya sendiri di sebuah loker pengambilan barang otomatis di minimarket yang agak jauh dari kompleks perumahan mereka.
Setiap langkah terasa seperti bagian dari konspirasi rahasia. Setelah menyelesaikan transaksi, ia menutup laptopnya dan bersandar di kursi. Keheningan rumah terasa berat. Ia baru saja melintasi sebuah batas. Sebuah garis yang tak akan bisa ia tarik kembali. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa di mana ia hanya seorang ibu pencemas. Kini ia adalah seorang ibu yang berjuang dalam sebuah misi berbahaya untuk mengungkap kebenaran yang mungkin akan menghancurkan keluarganya. Hatinya berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan sedikit kelegaan. Takut akan apa yang akan ia temukan, tetapi lega karena ia akhirnya melakukan sesuatu. Ia tidak lagi pasif menunggu luka berikutnya muncul. Ia sedang mengambil alih kendali. Sebuah kota kecil berwarna coklat akan segera tiba, dan di dalamnya terdapat sepasang mata elektronik yang akan menjadi saksi bisu, yang akan menunjukkan padanya apa yang sebenarnya terjadi saat ia membalikkan badan. 2 hari setelah malam transaksi rahasia itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Maya. Pesan singkat dari jasa pengiriman itu terasa seperti sengatan listrik kecil di ujung jarinya. Paket Anda telah tiba di loker pengambilan. Silakan ambil sebelum batas waktu. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokannya. Kota kecil berwarna coklat itu telah tiba. Sang saksi bisu kini menunggunya di sebuah kotak logam yang dingin, beberapa kilometer dari rumah. Menemukan alasan untuk keluar rumah sendirian ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia merasa setiap gerak-geriknya diawasi, meskipun ia tahu itu hanyalah paranoia. Akhirnya, ia menemukan celah. Dengan dalih kehabisan tinta printer untuk pekerjaannya dan harus segera membelinya di toko ATK di seberang kompleks, ia berhasil menyelinap keluar. Tidak usah antar. Gas. Sebentar saja kok. Tolaknya saat Bagas menawarkan diri. Leo biar sama nenek dulu. Hati-hati, balas Bagas singkat. Matanya tak lepas dari siaran berita di televisi. Ketegangan di antara mereka masih terasa seperti lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja. Mengemudikan mobil menuju minimarket yang dituju, tangan Maya mencengkeram setir dengan erat. Ia terus melirik kaca spion, setengah berharap sekaligus takut melihat mobil Bagas mengikutinya. Ia merasa konyol, tetapi perasaan menjadi buronan di dunianya sendiri begitu nyata. Minimarket itu ramai, dan ia bersyukur atas keramaian itu. Membuatnya merasa anonim. Ia berjalan cepat menuju deretan loker berwarna biru di sudut ruangan, memasukkan kode unik yang ia terima, dan sebuah pintu loker terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kardus kecil tanpa identitas. Ia segera menyambarnya, memasukkannya ke dalam tas jinjingnya, dan bergegas pergi, bahkan lupa untuk membeli tinta printer sungguhan. Di dalam mobil, ia tidak bisa menahan diri. Ia membuka kotak itu dengan jari-jari yang tidak sabar. Di dalamnya, terbungkus plastik gelembung, ada sebuah benda kecil berwarna putih. Sebuah pengisi daya ponsel biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mencurigakan. Namun, di salah satu sisinya, ada sebuah lubang hitam kecil seukuran ujung jarum. Sebuah lensa. Mata elektronik yang akan menjadi perpanjangan dari matanya sendiri. Benda itu terasa berat di telapak tangannya, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena beban harapan dan ketakutan yang ia letakkan padanya. Sesampainya di rumah, tantangan berikutnya menanti, menemukan waktu yang tepat untuk memasangnya. Nenek Ratih dan Leo sedang asyik bermain di teras belakang. Bagas masih di ruang keluarga. Ruang bermain, target utamanya, tidak pernah benar-benar kosong. Ia harus menunggu. Kesempatan itu datang keesokan paginya. Hari Rabu yang cerah. Sebuah keajaiban kecil terjadi. Bagas harus berangkat lebih pagi karena ada pertemuan penting di luar kota. Sementara Nenek Ratih punya janji temu rutin dengan kelompok senam jantung sehatnya. Maya, titip Leo sebentar. Ya, paling hanya 1 jam, kata Nenek Ratih sambil merapikan jilbabnya. Tentu saja, Bu. Hati-hati di jalan, jawab Maya, berusaha keras agar suaranya terdengar normal dan tidak terlalu antusias. Saat suara mobil Nenek Ratih menjauh dari halaman rumah, keheningan yang langka menyelimuti rumah itu. Hanya ada dia dan Leo. Inilah saatnya. Dengan jantung berdebar,
Ia mengajak Leo untuk menonton kartun favoritnya di ruang keluarga, memberinya sekotak sereal sebagai camilan. Ibu ke ruang bermain sebentar. Ya, mau beres-beres sedikit, katanya, mengelus kepala putranya. Begitu ia masuk ruang bermain dan menutup pintu di belakangnya, ia merasa seperti agen rahasia dalam sebuah misi kritis. Ruangan itu penuh warna, dipenuhi mainan dan buku-buku Leo. Tempat yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti lokasi TKP. Matanya memindai setiap sudut, mencari tempat yang sempurna. Stop kontak di dekat pintu terlalu terbuka. Yang di belakang sofa terlalu terhalang. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah stop kontak ganda di belakang rak buku rendah tempat menaruh aneka puzzle dan permainan papan. Dari sudut itu, kamera bisa menangkap hampir seluruh area karpet tempat Leo biasa bermain, termasuk sofa kecil dan meja gambar. Posisi itu juga tidak akan terlihat aneh, karena di sana sudah ada kabel televisi yang terpasang. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kamera dari tasnya. Ia mencabut kabel lampu hias dari stop kontak dan menggantinya dengan perangkat kecil itu. Sebuah lampu indikator biru kecil berkedip sesaat, lalu mati. Sesuai buku petunjuk, itu artinya kamera sudah aktif dan merekam. Ia kemudian memasang kembali kabel lampu hias ke soket kedua di kamera itu, menyempurnakan penyamarannya. Dari luar, tidak ada yang aneh. Hanya sebuah adaptor pengisi daya ganda yang normal. Langkah terakhir adalah menghubungkannya ke ponselnya. Ia mengunduh aplikasi yang diperlukan, mengikuti instruksi untuk memindai jaringan Wi-Fi kamera, dan beberapa saat kemudian, sebuah gambar live dari ruang bermain muncul di layarnya. Gambarnya sedikit miring. Ia cepat-cepat menyesuaikan posisi kamera hingga lurus. Ia bisa melihat karpet bergambar jalan raya, tumpukan balok kayu, dan pintu masuk dengan jelas. Berhasil. Ia menarik napas panjang, merasakan adrenalin perlahan surut, digantikan oleh gelombang kecemasan yang baru. Mata itu kini terbuka. Apapun yang terjadi di ruangan ini mulai sekarang, akan terekam. Sepanjang sisa hari itu, Maya hidup dalam dua dunia. Di dunia nyata, ia adalah seorang ibu yang bekerja dari rumah. Ia menemani Leo menggambar, membuatkannya makan siang, dan menjawab beberapa email pekerjaan. Tapi di dunia virtual di dalam sakunya, ponselnya terasa seperti bom waktu. Setiap notifikasi yang masuk membuatnya tersentak. Ia menahan keinginan luar biasa untuk terus-menerus membuka aplikasi dan melihat rekaman langsung. Apa yang sedang Nenek Ratih lakukan dengan Leo saat ini? Apakah mereka sedang membaca buku? Atau sesuatu yang lain? Nenek Ratih pulang dengan membawa oleh-oleh donat gula untuk Leo. Senyumnya hangat seperti biasa. Cucu nenek tidak rewel, kan? Tanyanya. Tidak sama sekali, Bu, jawab Maya. Senyumnya terasa kaku di wajahnya. Setiap interaksi terasa seperti sebuah kebohongan. Sore harinya, saat ia berada di dapur, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi kamera. Gerakan terdeteksi. Jantungnya seolah melompat ke tenggorokan. Dengan tangan yang sedikit berkeringat, ia membuka aplikasi. Gambar live menunjukkan Nenek Ratih dan Leo sedang duduk di karpet, menyusun puzzle bersama. Semuanya tampak normal. Nenek Ratih bahkan tertawa saat Leo berhasil memasang potongan gambar singa. Maya merasa sedikit lega, tetapi juga bodoh. Apa yang ia harapkan? Sebuah adegan kekerasan yang terjadi setiap saat? Kecemasan itu menggerogotinya sepanjang hari, membuatnya lelah secara mental. Saat Bagas pulang, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk bersikap biasa saja. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Maya tahu, malam ini, setelah Leo tertidur dan seluruh rumah menjadi sunyi, ia akan menghadapi momen kebenaran. Ia akan duduk sendirian di kegelapan, menekan tombol putar, dan membiarkan mata yang tersembunyi itu menceritakan kisah yang sesungguhnya. Malam itu, keheningan terasa berbeda. Biasanya, sunyi senyapnya rumah setelah Leo tertidur adalah momen kedamaian bagi Maya. Waktu untuk dirinya sendiri setelah seharian beraktivitas. Namun malam ini, keheningan itu terasa berat dan mengancam,
seolah udara di sekelilingnya dipenuhi partikel-partikel kebenaran yang belum terungkap, menunggu untuk dihirup. Setiap bunyi detak jam dinding di ruang keluarga terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Bagas sudah terlelap di sampingnya. Napasnya yang teratur dan dalam menjadi kontras yang menyakitkan dengan detak jantung Maya yang berpacu liar. Ia menunggu 15 menit penuh setelah suaminya tertidur, memastikan tidak ada yang akan mengganggunya. Kemudian, dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak menimbulkan derit di ranjang, ia menyelinap keluar dari kamar tidur, hanya membawa ponselnya yang terasa dingin di genggamannya. Ia tidak pergi ke ruang kerja atau ruang keluarga. Ia memilih duduk di lantai dapur yang dingin, bersandar pada kabinet, dengan pintu tertutup rapat. Hanya cahaya remang dari lampu di atas kompor yang menerangi ruangan. Ia merasa perlu berada di tempat yang paling netral di rumah itu, sejauh mungkin dari kamar tempat putranya tidur dan kamar tempat mertuanya beristirahat dengan tenang. Dengan jari-jari yang gemetar, ia membuka aplikasi kamera di ponselnya. Jantungnya berdebar di rongga dadanya. Bunyinya terasa begitu keras hingga ia takut Bagas bisa mendengarnya dari kamar. Layar menampilkan daftar file rekaman berdasarkan waktu deteksi gerakan. Ada beberapa file dari sore hari, yang sudah ia intip sebelumnya. Momen saat Nenek Ratih dan Leo bermain puzzle. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya, lalu menekan file rekaman teratas, yang paling baru, bertanda waktu sekitar pukul 3 sore. Layar ponselnya menyala, menampilkan sudut ruang bermain yang kini sudah sangat ia kenal. Kualitas gambarnya sangat jernih. Awalnya, semua tampak persis seperti yang ia harapkan. Persis seperti adegan yang seharusnya terjadi di rumah yang normal dan penuh kasih. Nenek Ratih sedang duduk di sofa kecil, membacakan sebuah buku cerita untuk Leo yang duduk manis di karpet di hadapannya. Suara neneknya, meskipun sedikit redam oleh mikrofon kamera, terdengar lembut dan penuh intonasi, persis seperti nenek penyayang dari buku dongeng. Maya menonton selama beberapa menit. Mereka menyelesaikan satu buku, lalu Leo mengambil buku lain. Nenek Ratih tertawa kecil dan mulai membacakan cerita yang baru. Melihat adegan itu, sebersih rasa bersalah dan kebodohan kembali menyergap Maya. "Lihat, tidak ada apa-apa," bisik suara di kepalanya. "Kau hanya seorang ibu paranoid yang menciptakan drama dari ketiadaan. Kau menodai kenangan indah ini dengan kecurigaanmu yang kotor." Ia hampir saja mematikan video itu, siap untuk menghapus aplikasi dan membuang kamera itu keesokan paginya. Namun ia memaksa dirinya untuk terus menonton. Setelah selesai membaca buku kedua, Nenek Ratih berkata, "Sudah dulu, ya, bacanya. Nenek mau buatkan Leo susu hangat." Leo mengangguk. Saat neneknya bangkit, Leo juga ikut berdiri dan berjalan menuju meja gambarnya. Di atas meja itu ada segelas air putih yang sudah disiapkan sejak pagi. Leo meraih gelas itu, mungkin hendak minum. Namun tangannya yang mungil sedikit terpeleset. Gelas itu terlepas, jatuh ke lantai kayu dengan bunyi, brak, yang cukup keras, menumpahkan seluruh isinya dan menciptakan genangan air yang besar di dekat karpet. Leo membeku sesaat. Matanya membelalak ngeri menatap genangan air itu. Dari ambang pintu, Nenek Ratih kembali. Dan di sanalah, di layar ponselnya yang kecil, Maya menyaksikan sebuah transformasi yang mengerikan. Wajah Nenek Ratih yang tadinya tersenyum lembut, dalam sepersekian detik berubah total. Senyum itu lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan keras yang belum pernah Maya lihat sebelumnya. Matanya yang biasanya teduh kini menyipit, memancarkan kilat amarah yang membekukan. "Anak ceroboh," desisnya. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan tajam dan penuh kebencian. Leo tersentak mendengar nada suara itu. Ia mundur selangkah, tubuhnya mulai gemetar. Maaf, Nek, gak sengaja." Nenek Ratih berjalan cepat menghampiri Leo. Ia tidak mengambil lap atau tisu. Sebaliknya, ia mencengkeram lengan atas Leo dengan kasar. Kamera merekam dengan jelas bagaimana jari-jarinya menancap ke daging mungil itu. Leo meringis kesakitan. "Sudah berapa kali nenek bilang, hati-hati. Tanganmu itu tidak bisa diam, ya?" Bentaknya dengan suara berbisik yang lebih menakutkan daripada teriakan. Kemudian,
Ia menyeret Leo yang mulai terisak pelan ke sudut ruangan, sedikit menjauh dari jangkauan utama lensa kamera, tetapi masih cukup terlihat. Di sanalah Maya menyaksikan adegan yang persis seperti mimpi buruk terburuknya. Persis seperti apa yang telah diceritakan oleh memar di paha putranya. Tangan nenek Ratih yang satu lagi bergerak ke paha Leo. Dengan gerakan cepat dan keji, ia mencubit bagian dalam paha itu dengan sangat kuat, memutarnya sedikit. Jeritan kesakitan Leo yang tertahan terdengar di rekaman itu. Sakit, Nek, sakit. Sakit? Ini tidak seberapa, bisik sang nenek. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Leo yang berlinang air mata. Ini hukuman untuk anak nakal yang tidak bisa diam dan merepotkan. Dan dengar baik-baik. Lanjutnya, cengkeramannya semakin kuat. Anak nakal tidak boleh mengadu. Kalau kamu bilang ibu atau ayah soal ini, nenek akan lebih marah lagi. Kamu mengerti? Nenek akan bilang kalau kamu jatuh sendiri. Dan mereka akan lebih percaya pada nenek. Mengerti? Leo, di antara isak tangisnya yang tertahan, hanya bisa mengangguk dengan panik. Bagus. Sekarang, ambil lap di dapur dan bersihkan tumpahan air ini. Cepat, perintahnya. Melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Maya membeku. Ponsel itu hampir terlepas dari tangannya yang gemetar. Ia tidak bisa bernapas. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, dimulai dari ujung jari kaki hingga ke kulit kepalanya. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh, hancur berkeping-keping dalam keheningan dapur yang mencekam. Itu dia. Kebenaran yang selama ini ia cari, yang ia takutkan, kini terpampang nyata dalam resolusi HD di layar ponselnya. Monster yang menghantui mimpi buruk Leo bukanlah bayangan di sudut kamar. Monster itu nyata. Monster itu memiliki wajah yang ia kenal, suara yang ia hormati. Monster itu adalah ibu dari suaminya. Nenek dari putranya. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkongannya. Ia membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan yang ingin meledak keluar dari dadanya. Air mata panas mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah, kengerian, dan rasa bersalah yang tak terhingga. Putranya telah disakiti. Di bawah atap rumahnya sendiri. Dan ia tidak tahu. Ia membiarkannya terjadi. Ia memutar ulang adegan itu. Cubitan itu. Bisikan mengancam itu. Wajah ketakutan putranya. Ia memutarnya lagi dan lagi. Seolah otaknya menolak untuk memproses kenyataan yang begitu brutal. Setiap kali ia melihatnya, sebagian dari dirinya ikut hancur. Wanita yang sama yang setiap pagi membuatkan bubur untuk Leo, yang menciumnya sebelum tidur, adalah orang yang sama yang menyiksanya dalam keheningan. Maya akhirnya menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia memeluk lututnya. Tubuhnya berguncang hebat dalam isak tangis yang sunyi. Topeng itu telah terbuka. Dan di baliknya, ada sebuah kekejian yang tak pernah ia bayangkan. Entah berapa lama Maya duduk meringkuk di lantai dapur yang dingin, membiarkan isak tangis sunyi mengoyak tubuhnya. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ia menghirup pecahan kaca. Video itu terus berputar di benaknya, sebuah film horor pendek yang terpatri secara permanen di ingatannya. Perubahan ekspresi nenek Ratih, cengkeraman kasarnya, bisikan jahatnya, dan anggukan panik putranya yang ketakutan. Kengerian awal itu perlahan mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih panas dan lebih kuat, amarah. Amarah yang murni dan membara. Amarah itu seperti api yang menjalar di pembuluh darahnya, membakar habis sisa-sisa kesedihan dan rasa bersalah. Amarah pada mertuanya atas kekejiannya. Amarah pada Bagas atas kebutaannya yang disengaja. Dan yang paling besar, amarah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan ini terjadi begitu lama di bawah atap rumahnya. Api itu memberinya kekuatan. Ia tidak akan menangis lagi. Waktu untuk menangis sudah habis. Sekarang adalah waktu untuk bertindak. Dengan gerakan yang mantap, ia bangkit berdiri. Kakinya terasa kaku, tetapi langkahnya tegas saat ia mengambil ponselnya dari lantai. Ia menyimpan video itu ke galeri, membuat salinannya, mengirimkannya ke email pribadinya, sebuah tindakan preventif yang dingin dan diperhitungkan. Ia tidak akan membiarkan bukti ini hilang. Kemudian,
Dengan ponsel di tangan, ia berjalan keluar dari dapur, melintasi ruang keluarga yang gelap, dan kembali ke kamar tidur mereka. Ia berdiri sejenak di sisi ranjang, menatap wajah Bagas yang tertidur pulas. Wajah yang dulu memberinya rasa aman, kini tampak seperti wajah orang asing. Bagaimana bisa pria ini tidur begitu nyenyak sementara putra mereka membawa luka fisik dan batin? Amarahnya kembali berkobar. Ia tidak membangunkannya dengan lembut. Ia mengguncang bahu suaminya dengan kasar. "Gas, bangun, bangun, sekarang." Bagas menggeliat, mengerang dalam tidurnya. "Ada apa, Mei? Ini masih malam," gumamnya. Matanya masih terpejam. "Aku bilang bangun," desak Maya. Suaranya serak dan bergetar karena emosi yang tertahan. Guncangan kedua yang lebih keras akhirnya membuat Bagas membuka matanya. Ia menatap Maya dengan bingung. Wajahnya yang mengantuk menunjukkan kejengkelan. "Kenapa sih? Ada gempa." "Ada yang lebih buruk dari gempa," balas Maya. Nadanya begitu dingin hingga membuat Bagas sepenuhnya terjaga. Ia duduk, menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" tanyanya. Nada suaranya sedikit melunak. Maya tertawa, tetapi suara yang keluar adalah suara pahit tanpa humor. Aku tidak sakit. Tapi anak kita sakit. Gas. Dia disakiti. Di rumah ini." Alis Bagas bertaut. "Kamu ngomong apa, sih? Leo baik-baik saja. Dia tidur di kamarnya." Ia mulai terdengar jengkel lagi. "Kalau kamu mimpi buruk, tidur lagi saja." "Ini bukan mimpi," bentak Maya, tak sanggup lagi menahan diri. "Aku punya buktinya. Bukti kenapa anak kita selalu memar. Kenapa dia takut. Ini semua karena ibumu." Nama ibumu tergantung di udara di antara mereka, syarat dengan tuduhan. Wajah Bagas langsung mengeras. "Cukup, Mei. Sudah kubilang jangan mulai lagi. Jangan bawa-bawa ibu." "Oh, aku akan bawa-bawa dia." Maya menyodorkan ponselnya ke hadapan Bagas. Lihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang dilakukan oleh ibumu yang terhormat saat kita tidak ada." Dengan enggan dan wajah penuh keraguan, Bagas mengambil ponsel itu. Maya menekan tombol putar. Keheningan kamar hanya dipecah oleh suara dari video itu. Suara lembut nenek Ratih yang membacakan cerita. Bagas mendengus pelan, seolah berkata, "Lihat kan? Tidak ada apa-apa." Maya hanya diam. Matanya terpaku pada wajah suaminya. Menunggu. Ia melihat momen ketika alis Bagas sedikit terangkat saat gelas jatuh. Lalu ia melihat perubahan itu. Rahang Bagas mengeras. Matanya menyipit saat melihat ibunya mencengkeram lengan Leo. Saat adegan cubitan itu terjadi, diiringi isak tangis Leo, Bagas tersentak hebat seolah ia baru saja disetrum listrik. Ponsel itu hampir jatuh dari tangannya yang tiba-tiba gemetar. Wajahnya berubah dari merah padam karena marah menjadi pucat pasi karena syok. Video itu berakhir. Bagas menatap layar hitam ponsel itu selama beberapa detik. Napasnya terdengar berat. Kemudian, ia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Maya dengan ekspresi yang tak terbaca. Campuran antara horor, kebingungan, dan sesuatu yang Maya takuti. Penyangkalan. Ini tidak mungkin," bisiknya. Suaranya serak. "Pasti ada salah paham. Mungkin Leo benar-benar nakal hari ini." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Maya. "Salah paham? Nakal?" Suaranya naik 1 oktav. "Apakah kamu lihat apa yang dia lakukan? Gas? Apakah kamu dengar ancamannya? Tidak ada tingkat kenakalan seorang anak 5 tahun yang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu." "Tapi itu ibu," kata Bagas. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada Maya. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak, ibu tidak mungkin melakukan ini. Dia sangat menyayangi Leo. Video ini pasti editan, kan? Kamu mengeditnya untuk membuat ibu terlihat jahat." Tuduhan itu menghantam Maya seperti pukulan fisik. Udara seakan tersedot keluar dari paru-parunya. Setelah semua yang ia lalui, setelah ketakutannya,
Setelah kengerian yang ia saksikan, suaminya menuduhnya memalsukan bukti. "Editan?" teriaknya. Amarahnya meledak tak terkendali. "Apakah kamu sudah gila? Kamu pikir aku punya waktu dan kemampuan untuk membuat video palsu seperti ini? Untuk apa? Untuk menghancurkan keluarga kita sendiri." "Aku tidak tahu," balas Bagas. Suaranya juga meninggi. Ia bangkit dari tempat tidur, mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terperangkap. "Mungkin karena kamu tidak pernah benar-benar menyukai ibu. Kamu selalu mencari-cari kesalahannya." Air mata panas kembali menggenang di mata Maya. Kali ini air mata karena merasa dikhianati. Ini tidak ada hubungannya dengan suka atau tidak suka. Ini tentang anak kita. Bagas, putra kita. Dia korban di sini. Dan kamu, ayahnya, lebih memilih menuduhku daripada menerima kenyataan bahwa ibumu adalah seorang monster. "Jangan sebut ibuku monster," raung Bagas. Wajahnya memerah karena amarah. Perdebatan hebat itu pecah, merobek keheningan malam. Kata-kata tajam dan menyakitkan terlontar. Masing-masing mencoba melindungi dunianya yang kini terancam hancur. Bagi Maya, dunianya adalah keselamatan putranya. Bagi Bagas, dunianya adalah citra seorang ibu yang sempurna, pilar hidupnya, yang kini terancam runtuh menjadi puing-puing kebohongan. Di tengah pertengkaran itu, Maya menyadari satu hal dengan kejelasan yang menyakitkan. Bagas tidak akan pernah memihaknya. Otaknya tidak sanggup memproses kebenaran yang begitu mengerikan tentang ibunya. Lebih mudah baginya untuk meragukan istrinya daripada menerima bahwa fondasi hidupnya dibangun di atas kepalsuan. Tiba-tiba, Maya merasa sangat lelah. Amarahnya terkuras, hanya menyisakan kekosongan yang dingin. Ia menatap suaminya, pria yang ia cintai, yang kini berdiri di seberang jurang yang tak mungkin lagi diseberangi. "Cukup," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi memotong pertengkaran mereka seketika. Ia berjalan ke lemari, membukanya, dan menarik keluar sebuah koper kecil. Bagas berhenti mondar-mandir, menatapnya dengan bingung. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," jawab Maya pelan, sambil memasukkan beberapa potong pakaiannya dan pakaian Leo ke dalam koper. "Aku tidak bisa membiarkan anakku tidur di bawah satu atap dengan orang yang telah menyakitinya. Dan aku tidak bisa tinggal bersama pria yang menolak untuk melindunginya." Kesadaran akhirnya menghantam Bagas. Ini nyata. Maya benar-benar akan pergi. Kepanikan mulai terlihat di matanya. "Maya, tunggu. Jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Maya berhenti, menatap lurus ke mata suaminya. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Gas. Pilihannya ada di tanganmu," katanya. Suaranya mantap meskipun hatinya hancur berkeping-keping. "Pilih. Percaya pada bukti di ponsel itu dan lindungi anak kita bersama-sama. Atau teruslah buta dalam penyangkalanmu. Tapi jika kamu memilih yang kedua, besok pagi saat kamu bangun, aku dan Leo sudah tidak akan ada di sini lagi." Ia meletakkan ultimatum itu di udara, berat dan tak terbantahkan. Kemudian, ia menutup koper itu dengan bunyi, klik, yang final. Bagas hanya bisa berdiri mematung, wajahnya pucat, terbelah antara dua dunia yang mustahil untuk didamaikan. Di tangannya, ponsel itu masih menyala, menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah keluarga. Malam itu tidak berakhir. Waktu seakan membeku setelah ultimatum Maya dilontarkan, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan mereka sebelumnya. Tidak ada yang tidur. Maya duduk di sofa ruang tamu dengan koper kecil di sisinya, memeluk dirinya sendiri seolah mencoba menahan kepingan hatinya agar tidak berceceran. Di kamar, ia bisa mendengar Bagas mondar-mandir tanpa henti. Langkah kakinya yang berat dan gelisah adalah satu-satunya suara di rumah yang kini terasa seperti medan perang. Fajar menyingsing bukan dengan kehangatan, melainkan dengan cahaya abu-abu yang dingin, menyoroti kelelahan di wajah mereka berdua. Kantung mata Bagas menghitam. Tatapannya kosong saat ia keluar dari kamar. Ia melihat Maya, lalu ke koper di sebelahnya. Ada pergulatan hebat di matanya, antara penyangkalan yang mati-matian ia pertahankan dan ketakutan kehilangan keluarganya. "Jangan pergi,
Mei, ucapnya lirih. Suaranya parau. Tolong beri aku waktu. Hati Maya sedikit melunak melihat penderitaannya, tetapi tekadnya sekeras baja. Ini bukan lagi tentang perasaan Bagas. Ini tentang keselamatan Leo. Waktu untuk apa? Gas? Waktu untuk meyakinkan dirimu bahwa videonya palsu? Waktu untuk mencari alasan lain atas memar-memar di tubuh anak kita. Aku tidak tahu, balasnya frustrasi, mengacak-acak rambutnya. Aku tidak bisa percaya ibu. Saat itulah Maya sadar. Ia telah melakukan kesalahan. Ia mengira bukti visual yang tak terbantahkan akan cukup. Namun ia salah. Masalahnya lebih dalam dari itu. Ini bukan tentang apa yang Bagas lihat di video. Ini tentang apa yang otaknya tolak untuk terima. Penyangkalannya adalah sebuah benteng, dibangun selama puluhan tahun untuk melindungi citra suci ibunya, dan mungkin, untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang lebih kelam. Menghancurkan benteng itu dengan satu video sama saja seperti mencoba merobohkan tembok baja dengan palu karet. Tidak akan berhasil. Ia butuh sesuatu yang lain. Ia butuh kunci untuk membuka gerbang benteng itu dari dalam. Ia butuh konteks, sebuah alasan, sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa Nenek Ratih bisa melakukan hal sekeji itu. Jika ia bisa memberikan Bagas sebuah, mengapa? Mungkin suaminya bisa mulai menerima, apa yang telah terjadi. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang berisiko dan mungkin akan membuka luka lama. Hanya ada satu orang yang mungkin tahu sisi lain dari Nenek Ratih. Seseorang yang hubungannya dengan mertuanya itu selalu terasa dingin dan berjarak. Bibi Lastri, adik dari almarhum ayah Bagas. Setelah memastikan Nenek Ratih masih di kamarnya dan Leo masih tertidur, Maya membawa ponselnya ke taman belakang. Udara pagi yang sejuk terasa kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor Bibi Lastri. Halo, Lastri di sini. Sapa suara di seberang telepon. Pagi, Bei. Ini Maya. Oh, Maya. Tumben sekali telepon pagi-pagi. Ada apa? Enduk? Semuanya baik-baik saja. Nada suara Bibi Lastri terdengar tulus. Berbeda dari nada basa-basi mertuanya. Maya menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya tidak baik-baik saja. Bei, aku butuh bantuan Bibi. Aku mau bertanya soal Ibu Ratih. Hening sejenak di ujung sana. Ibu Ratih. Bibi Lastri terdengar berhati-hati. Kenapa dengannya? Maya memutuskan untuk jujur. Setidaknya sebagian. Aku dan Bagas sedang ada sedikit masalah. Bei, ini ada hubungannya dengan cara Ibu Ratih mengasuh Leo. Aku merasa ada yang tidak beres. Bibi kan kenal Ibu Ratih lebih lama dari siapapun. Aku hanya ingin tahu seperti apa dia dulu, terutama saat Bagas masih kecil. Helaan napas panjang terdengar dari Bibi Lastri. Itu bukan helaan napas biasa, melainkan helaan napas yang membawa beban bertahun-tahun. Kenapa kamu bertanya soal itu sekarang? Karena aku harus tahu, Bei. Ini sangat penting. Bibi Lastri ragu-ragu sejenak. Lalu akhirnya ia mulai berbicara. Suaranya pelan seolah takut ada yang mendengar. Dengar. Maya. Kakak iparku itu orang yang rumit. Di depan orang, dia selalu sempurna. Ibu yang penyayang. Istri yang berbakti. Tapi di balik pintu tertutup, dia berbeda. Jantung Maya berdebar kencang. Berbeda bagaimana? Bei. Dia punya temperamen yang buruk. Sangat buruk. Almarhum suaminya, kakakku, orang yang sangat sabar. Tapi Ratih, dia bisa meledak karena hal-hal kecil, terutama pada Bagas. Maya mencengkeram ponselnya erat-erat. Apa? Apa yang dia lakukan pada Bagas? Bukan hal yang akan kamu lihat di depan umum, lanjut Bibi Lastri. Aku pernah beberapa kali melihatnya. Saat Bagas kecil menumpahkan susu, dia akan mencubit lengan Bagas begitu keras sampai anak itu tidak berani menangis. Saat nilai rapornya tidak sempurna, dia akan mengurung Bagas di kamar mandi selama 1 jam. Dia tidak pernah memukul dengan tangan terbuka, tapi dia punya cara-cara lain untuk mendisiplinkan.
dia akan bilang, "Ini demi kebaikanmu." Atau, "Ibu melakukan ini karena ibu sayang kamu." Sebuah siksaan yang dibungkus dengan kata-kata cinta. Dunia maya seakan berputar. Cubitan. Persis seperti yang Leo alami. Pola itu berulang. "Bagas tidak pernah melawan," kata Bibi Lastri lagi. Suaranya terdengar sedih. Dia belajar sejak kecil bahwa melawan hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Dia belajar untuk melupakan, untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin otaknya sengaja menghapus kenangan itu untuk melindunginya. Anak-anak punya cara seperti itu untuk bertahan hidup. Semuanya menjadi jelas. Penyangkalan Bagas bukanlah pilihan sadar. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang telah tertanam sejak ia kecil. Ia tidak bisa melihat ibunya sebagai monster karena ia telah dilatih seumur hidupnya untuk tidak melihatnya. Mengakui apa yang ibunya lakukan pada Leo berarti ia juga harus mengakui apa yang mungkin telah ibunya lakukan padanya dulu. Sebuah kebenaran yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. "Kenapa tidak ada yang menolongnya, Bi?" tanya Maya lirih. Zaman dulu berbeda. Endu. Orang tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Dan seperti yang kubilang, Ratih sangat pandai menyembunyikan semuanya. Di mata keluarga besar, dialah ibu teladan dan Bagas adalah anak emasnya. Motif nenek Ratih kini juga mulai terlihat. Rasa cemburunya pada Maya bukan hanya karena takut kehilangan putranya. Maya adalah representasi dari kendali yang hilang. Dan Leo, sebagai anak Maya, menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan kembali kendali yang dulu ia miliki atas Bagas. Ia mengulangi siklus kekerasan yang sama, dengan korban yang baru dan lebih rapuh. "Terima kasih, Bei. Terima kasih sudah memberitahuku," ucap Maya. Rasa terima kasihnya begitu dalam. "Jaga dirimu dan Leo baik-baik, ya," pesan Bibi Lastri sebelum menutup telepon. Maya berdiri termangu di taman. Ia kini memegang kunci itu. Ia tidak akan lagi memaksa Bagas untuk percaya pada video. Itu tidak akan berhasil. Sebaliknya, ia akan membuat Bagas melihat kebenaran dengan matanya sendiri, dalam situasi yang tidak bisa ia sangkal atau lupakan. Ia akan merancang sebuah skenario, sebuah jebakan, yang akan memaksa benteng pertahanan Bagas runtuh dengan sendirinya. Ia masuk kembali ke dalam rumah dengan sebuah rencana yang jelas di benaknya. Ia menatap Bagas yang masih duduk termenung di meja makan. Ultimatumnya masih berlaku. Tetapi kini ia punya jalan untuk memenangkan perang ini tanpa harus kehilangan suaminya. Ia akan menyelamatkan Leo, dan dalam prosesnya, mungkin ia juga bisa menyelamatkan bocah lelaki yang terluka di dalam diri suaminya. Suasana pagi itu lebih dingin dari embun yang menempel di jendela. Sarapan di meja makan sama sekali tidak tersentuh. Maya, Bagas, dan Nenek Ratih duduk dalam keheningan yang canggung, sementara Leo, yang merasakan ketegangan orang-orang dewasa di sekitarnya, hanya menunduk dan memainkan makanannya. Nenek Ratih, sang dalang yang tidak menyadari panggung sandiwaranya akan segera dibongkar, mencoba mencairkan suasana dengan celotehan riang tentang betapa pintarnya Leo, tetapi kata-katanya jatuh di udara yang hampa dan terasa salah. Bagas tampak seperti mayat hidup. Ia tidak menatap Maya, juga tidak menatap ibunya. Pandangannya kosong, tertuju pada dinding di seberang, seolah di sana ada jawaban atas dilema yang mengoyak jiwanya. Maya tahu ia harus bertindak cepat, sebelum Bagas kembali membangun benteng penyangkalannya lebih tinggi lagi. Setelah Nenek Ratih membawa Leo ke ruang bermain, Maya mendekati Bagas yang masih terpaku di kursinya. "Aku akan berangkat kerja," katanya pelan. "Aku sudah bicara dengan bosku. Aku akan pulang lebih cepat hari ini." Bagas hanya mengangguk, tidak merespons. "Gas, lihat aku," pinta Maya. Bagas perlahan mengangkat kepalanya, dan Maya bisa melihat penderitaan yang luar biasa di matanya yang merah. "Aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku memintamu untuk percaya pada matamu sendiri. Aku ingin kamu melihat kebenaran, apapun itu. Demi Leo, demi kita. Apa yang kamu mau aku lakukan?" bisik Bagas, suaranya nyaris hilang. "Aku akan meninggalkan tablet ini untukmu," kata Maya sambil meletakkan sebuah tablet tipis di atas meja.
Aku sudah menghubungkannya ke kamera di ruang bermain. Siaran langsung. Tidak ada editan. Tidak ada rekayasa. Hanya kenyataan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku akan meneleponmu sekitar jam 2 siang nanti. Berpura-pura ada urusan mendesak di kantor dan memintamu pulang. Tapi sebenarnya, jangan langsung masuk rumah. Parkir di ujung jalan, di tempat yang tidak terlihat dari jendela. Buka tablet ini, dan tonton. Tonton saja. Rencana itu terdengar gila, seperti sesuatu dari film thriller. Bagas menatap tablet itu seolah benda itu adalah sebuah bom. Kalau aku salah, lanjut Maya, suaranya melembut. Kalau seharian ini yang kamu lihat hanyalah ibumu yang menyayangi Leo dengan tulus, maka aku akan menyerah. Aku akan menghapus video itu, meminta maaf pada ibumu, dan kita akan mencari bantuan konseling keluarga atau apapun yang kamu mau. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Tapi kalau aku benar. Maya tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Keduanya tahu apa taruhannya. Lakukan ini, gas. Desak Maya. Bukan untukku. Lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu berhak tahu kebenarannya. Dan Leo berhak mendapatkan perlindunganmu. Tanpa menunggu jawaban, Maya mengambil tasnya dan pergi. Saat ia mencium kening Leo sebelum berangkat, ia berbisik, "Ibu akan cepat pulang. Jadilah anak yang baik. Ya, sayang." Ada makna ganda dalam kata-katanya. Sebuah doa agar hari ini semuanya berakhir. Sepanjang pagi di kantor, Maya tidak bisa bekerja. Pikirannya terus melayang ke rumah. Ia hanya bisa berdoa semoga rencananya berhasil. Tepat pukul 2 siang, dengan jantung berdebar kencang, ia menelepon Bagas. Ia mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya. Suaranya dibuat terdengar panik dan terburu-buru. "Gas, gawat, ada audit mendadak di kantor. Aku harus lembur sampai malam. Tolong, kamu bisa pulang sekarang? Aku tidak mau ibu kelelahan menjaga Leo sendirian terlalu lama." Di seberang telepon, Bagas hanya menjawab singkat, "Oke." Suaranya datar, tanpa emosi. Maya menutup telepon. Tangannya gemetar. Panggung telah disiapkan. Para aktor sudah di tempatnya. Kini ia hanya bisa menunggu tirai diturunkan. Di ujung jalan komplek perumahan mereka, Bagas memarkir mobilnya di bawah pohon rindang. Selama perjalanan pulang, otaknya berkecamuk. Separuh dirinya berharap semua ini hanya mimpi buruk, bahwa ia akan menyalakan tablet itu dan melihat ibunya bermain dengan Leo, membuktikan bahwa Maya salah dan dunianya masih utuh. Separuh lainnya, bagian yang telah melihat video semalam, gemetar ketakutan akan apa yang akan ia saksikan. Dengan napas tertahan, ia mengambil tablet dari kursi penumpang. Tangannya terasa berat saat menyalakannya. Layar itu hidup, menampilkan gambar yang jernih dari ruang bermain. Di sana, di atas karpet, ibunya sedang menyuapi Leo makan siang. "Ayo, satu suap lagi buat nenek," kata Nenek Rati di video. Suaranya terdengar begitu lembut dan penuh kasih. Leo menggelengkan kepala. "Nggak mau, Nek. Leo sudah kenyang." "Oh, tidak boleh begitu. Harus dihabiskan. Anak pintar makannya banyak," bujuk Nenek Ratih. Senyumnya tidak pernah pudar. Bagas menghela napas lega. Semuanya normal. Semuanya baik-baik saja. "Lihat kan, Mei? Kamu salah. Batinnya. Ibuku tidak seperti yang kamu tuduhkan." Perasaan lega yang hangat mulai menjalari dirinya. Ia terus menonton. Selama hampir 30 menit. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya seorang nenek dan cucunya. Bagas mulai merasa bodoh karena menuruti rencana gila Maya. Ia hampir mematikan tablet itu ketika insiden kecil itu terjadi. Saat mencoba mengambil mainannya, siku Leo tidak sengaja menyenggol mangkuk berisi sisa bubur, membuatnya tumpah ke karpet. Seketika, Bagas melihatnya. Perubahan itu. Perubahan yang sama persis seperti di video semalam, tetapi melihatnya secara langsung terasa 100 kali lebih mengerikan. Senyum di wajah Nenek Ratih lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi dingin dan jengkel yang mengerikan. Leo langsung membeku,
Wajahnya pucat pasi. "Lihat apa yang kamu lakukan, anak ceroboh," desis Nenek Ratih. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan tajam dan mengancam. Suara yang sama sekali tidak Bagas kenali. Maaf, Nek, nggak sengaja," cicit Leo. Tubuhnya mulai gemetar. "Tidak sengaja, tidak sengaja. Selalu begitu alasanmu." Nenek Ratih bangkit. Gerakannya kasar. Ia tidak langsung membersihkan tumpahan itu. Sebaliknya, ia berjalan mendekati Leo. Kamera itu merekam semuanya dengan sangat jelas. Bagas menahan napas. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Nenek Ratih mencengkeram lengan atas Leo, persis di tempat yang sama seperti di video. "Sudah Nenek bilang, kan? Jangan jadi anak nakal. Kalau kamu nakal, kamu membuat Nenek sedih. Dan kalau Nenek sedih..." Ia membungkuk. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Leo yang ketakutan. "Nenek harus memberimu pelajaran. Supaya kamu ingat." Tangan Nenek Ratih yang bebas bergerak ke paha Leo. Bagas menyaksikan dengan ngeri saat ibunya mencubit cucunya sendiri dengan keras, memutar kulitnya. Leo menjerit kesakitan. Tangisnya pecah seketika. "SSSSTTT. Diam," bisik Nenek Ratih tajam. "Jangan menangis. Kalau kamu menangis dan mengadu pada ibumu, besok pelajaran dari Nenek akan lebih sakit lagi. Mengerti?" Leo hanya bisa mengangguk cepat di tengah isak tangisnya yang tertahan. Di dalam mobil, dunia Bagas hancur berkeping-keping. Tablet itu jatuh dari pangkuannya ke lantai mobil. Suara tangisan putranya dari speaker tablet itu terdengar seperti lonceng kematian bagi semua keyakinannya, semua kenangannya, seluruh fondasi hidupnya. Benteng penyangkalan itu tidak retak, tetapi meledak menjadi debu. Dan di balik reruntuhannya, sebuah kebenaran yang mengerikan muncul, bersamaan dengan kilasan-kilasan memori yang telah lama terkubur. Rasa perih di lengannya sendiri saat kecil, kegelapan kamar mandi, dan suara ibunya yang berbisik, "Ini demi kebaikanmu." Ia tidak lagi merasakan apa-apa selain rasa bersalah yang membakar dan amarah yang meluap-luap. Rasa bersalah karena telah meragukan istrinya. Rasa bersalah karena telah buta terhadap penderitaan putranya. Dan amarah yang tak terkira pada wanita yang telah melahirkannya. Wanita yang telah menyakiti 2 generasi darah dagingnya sendiri. Tanpa berpikir, Bagas membuka pintu mobil. Ia tidak berlari, tetapi berjalan dengan langkah yang cepat dan mematikan menuju pintu depan rumahnya. Wajahnya adalah topeng kemarahan dan patah hati. Ia tidak lagi peduli pada apapun. Ia hanya punya satu tujuan, menghentikan monster di dalam rumahnya. Pintu depan terbuka dengan bantingan keras yang menggema ke seluruh rumah, membuat Nenek Ratih dan Leo tersentak kaget. Bagas berdiri di ambang pintu. Siluetnya tampak mengancam dengan latar cahaya sore. Wajahnya bukan lagi wajah putra yang ia kenal. Itu adalah topeng amarah, pengkhianatan, dan kesedihan yang begitu dalam hingga tampak menakutkan. Matanya terkunci pada satu titik. Tangan ibunya yang masih mencengkeram lengan Leo. Nenek Ratih seketika melepaskan cengkeramannya seolah baru saja menyentuh bara api. Wajahnya yang semula dingin dan keras langsung berubah. Topeng nenek yang lembut dan penuh kasih kembali terpasang dalam sekejap mata. Itu adalah transformasi yang begitu cepat dan ahli, yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah menyempurnakan seni kepalsuan seumur hidupnya. "Bagas, kamu sudah pulang, Nak?" "Tumben cepat sekali," sapanya dengan suara riang yang dibuat-buat, meskipun matanya memancarkan kepanikan. "Nenek dan Leo baru saja." "Cukup." Suara Bagas menggelegar, memotong kalimat ibunya. Itu bukan teriakan, melainkan raungan yang datang dari lubuk jiwa yang terluka. Leo, yang melihat ayahnya, langsung berlari dan memeluk kaki Bagas erat-erat. Tubuh kecilnya gemetar hebat. Ia menyembunyikan wajahnya di balik celana ayahnya, mencari perlindungan. Bagas secara naluriah membungkuk dan mengangkat Leo ke dalam pelukannya. Ia memeluk putranya begitu erat, seolah mencoba menyerap semua rasa sakit dan ketakutan anak itu ke dalam tubuhnya sendiri. Sambil terus memeluk Leo, matanya tidak pernah lepas dari ibunya. "Jangan sentuh anakku lagi," desis Bagas, setiap kata penuh dengan racun.
Jangan pernah sentuh dia lagi. Nenek Ratih memasang ekspresi paling terluka yang bisa ia ciptakan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bagas, kamu ini bicara apa? Ada apa? Nak, kenapa kamu sekasar ini pada ibumu sendiri? Aku tidak melakukan apa-apa. Leo tadi menumpahkan bubur. Nenek hanya menasihatinya sedikit. Menasihati. Bagas tertawa. Suara tawa yang kering dan mengerikan. Ia melangkah maju, memaksa ibunya untuk mundur selangkah. Aku melihatnya, Bu. Aku melihat semuanya. Aku melihat nasihat yang ibu berikan pada cucu ibu sendiri. Sama seperti nasihat yang dulu ibu berikan padaku, kan? Pertanyaan terakhir itu membuat Nenek Ratih membeku. Wajahnya memucat. Aku tidak mengerti maksudmu. Oh, ibu pasti mengerti, lanjut Bagas. Suaranya kini lebih pelan tapi jauh lebih berbahaya. Aku ingat sekarang. Aku ingat rasa perihnya cubitan di paha. Aku ingat gelapnya kamar mandi. Aku ingat bisikan ibu yang bilang, ini demi kebaikanmu. Ibu pikir aku lupa? Mungkin aku memang lupa. Mungkin otakku sengaja menghapusnya. Tapi hari ini, ibu membuatku ingat semuanya. Setiap kata Bagas adalah pukulan telak yang meruntuhkan pertahanan Nenek Ratih. Ini bukan lagi hanya tentang Leo. Ini tentang dosa masa lalu yang kembali menghantuinya. Penyangkalannya mulai goyah. Itu tidak benar. Kamu mengada-ada. Pekiknya. Suaranya menjadi melengking. Ini semua pasti karena istrimu itu. Dia yang telah meracuni pikiranmu. Dia membenciku sejak awal. Jangan bawa-bawa Maya. Bentak Bagas. Dia satu-satunya orang yang berani melihat kebenaran sementara aku terlalu pengecut untuk menerimanya. Dia mencoba melindungiku dan anakku. Sementara ibu yang menghancurkan kami dari dalam. Bagas menurunkan Leo dengan lembut. Leo, masuk ke kamar ayah, ya? Main di sana sebentar. Ayah perlu bicara dengan nenek. Leo menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. Lalu melirik neneknya, dan kembali ke ayahnya. Bagas memberinya senyuman kecil yang menenangkan. Tidak apa-apa, sayang. Ayah di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Ayah janji. Setelah Leo berlari kecil menuju kamar, Bagas kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada ibunya. Wajahnya kembali mengeras. Sekarang tinggal kita berdua, Bu. Tidak ada lagi cucu yang bisa ibu jadikan tameng. Tidak ada lagi suami yang bisa ibu tuduh. Jawab aku. Kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Kenapa ibu melakukan ini pada Leo? Kenapa ibu melakukan ini padaku dulu? Apa salah kami? Pertahanan Nenek Ratih akhirnya hancur. Topengnya luruh, memperlihatkan wajah seorang wanita tua yang letih, getir, dan penuh kebencian pada diri sendiri. Air matanya kini bukan lagi akting. Itu adalah air mata keputusasaan. Karena aku sendirian. Jeritnya. Suaranya pecah. Sejak ayahmu meninggal, aku sendirian. Lalu kamu menikah. Kamu punya duniamu sendiri. Kamu melupakanku. Wanita itu mengambilmu dariku. Maya tidak mengambilku dari ibu. Dia mengambilmu. Isak Nenek Ratih. Tubuhnya merosot ke sofa. Dan anak itu. Dia lebih mirip wanita itu daripada kamu. Setiap kali aku melihatnya, aku melihat dia. Aku melihat orang yang merebut satu-satunya milikku. Aku hanya ingin dia menurut. Aku ingin dia menghormatiku seperti kamu dulu. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Tidak bermaksud? Ulang Bagas. Tak percaya. Ibu mencubitnya sampai menjerit. Ibu mengancamnya. Itu bukan, tidak bermaksud. Itu kejam. Itu jahat. Kamu tidak mengerti. Ratapnya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi tua dan tidak dibutuhkan. Aku melakukan semuanya untukmu. Aku mendidikmu dengan keras supaya kamu jadi orang sukses. Dan beginikah balasanmu? Menuduh ibumu sendiri. Pengakuan itu akhirnya keluar.
terbungkus dalam pembenaran dan rasa mengasihani diri sendiri. Tidak ada penyesalan di sana, hanya kemarahan karena telah ketahuan. Bagi Bagas, itu adalah hal yang paling menyakitkan. Ibunya tidak menyesal telah menyakiti cucunya. Ia hanya menyesal karena putranya kini melihat wujud aslinya. Saat itulah pintu depan terbuka lagi. Kali ini dengan pelan. Maya masuk. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia pasti mendengar teriakan dari luar. Ia melihat Bagas yang berdiri gemetar karena amarah dan ibunya yang menangis terseduh-seduh di sofa. Ia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke sisi Bagas dan meletakkan tangannya di punggung suaminya. Sebuah isyarat dukungan yang sunyi namun begitu kuat. Bagas menoleh padanya, dan di matanya, Maya melihat semua rasa sakit, rasa bersalah, dan kelegaan karena tidak lagi sendirian. Bagas menarik napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. Ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya, bukan lagi dengan amarah yang membara, melainkan dengan kesedihan yang dingin dan final. Mulai hari ini, katanya, suaranya mantap dan tanpa keraguan. Ibu tidak boleh lagi bertemu dengan Leo. Sama sekali. Nenek Ratih mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak ngeri. Tidak, Bagas. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Dia cucuku. Dia anakku. Potong Bagas. Dan aku telah gagal melindunginya karena aku terlalu buta untuk melihat monster yang ada di hadapanku. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Ia berbalik, menggandeng tangan Maya. Kita akan membahas apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ibu butuh bantuan profesional. Tapi satu hal yang pasti, tempat ibu bukan lagi di rumah ini. Bersama-sama, Bagas dan Maya berjalan menuju kamar mereka untuk menemui putra mereka, meninggalkan Nenek Ratih sendirian di ruang tamu dengan isak tangisnya. Tirai sandiwara itu akhirnya diturunkan, menampakkan panggung yang berantakan dan para aktor yang hancur. Tapi di tengah reruntuhan itu, sebuah keluarga inti mulai menemukan kembali fondasi mereka, bersatu dalam keputusan yang paling sulit namun paling benar yang pernah mereka buat. Meninggalkan Nenek Ratih yang termangu di ruang tamu terasa seperti menutup sebuah buku yang berisi babak kelam dalam hidup mereka. Tidak ada perasaan kemenangan, hanya kelegaan yang getir dan kesedihan yang mendalam. Saat Bagas dan Maya memasuki kamar mereka menemukan Leo duduk di lantai, memeluk boneka dinosaurusnya dengan erat. Ia tidak menangis, tetapi matanya yang besar dan waspada mengikuti setiap gerakan mereka, seolah mencoba mengukur apakah badai di luar sana sudah benar-benar berlalu. Melihat putranya, tembok amarah Bagas yang tadinya kokoh runtuh seketika, digantikan oleh gelombang penyesalan yang begitu dahsyat hingga membuatnya sulit bernapas. Ia berlutut di depan Leo, tangannya terulur ragu-ragu. "Leo, maafkan ayah," bisiknya. Suaranya pecah. "Ayah seharusnya melindungimu. Ayah sangat menyesal." Leo tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya, lalu perlahan-lahan melepaskan bonekanya dan merangkak ke dalam pelukan Bagas. Pelukan itu adalah segalanya. Pengampunan, ketakutan, dan kebutuhan akan rasa aman yang telah lama hilang. Maya ikut berlutut, memeluk kedua pria terpenting dalam hidupnya itu. Mereka bertiga berpelukan dalam diam untuk waktu yang lama. Sebuah keluarga yang hancur berkeping-keping, kini mencoba menyatukan kembali puing-puing mereka dengan kekuatan cinta dan air mata. Malam itu, setelah Leo akhirnya tertidur di antara mereka, kelelahan dan emosi membuatnya terlelap dengan cepat. Bagas dan Maya duduk berdampingan di tepi ranjang. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung, tetapi syarat dengan kata-kata yang tak terucapkan. Akhirnya, Bagas menoleh pada Maya. Wajahnya basah oleh air mata yang tak bersuara. "Maafkan aku, Mei," ucapnya. Nadanya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tulus. "Aku gagal. Aku gagal sebagai suami. Dan aku gagal sebagai ayah. Aku begitu buta. Aku tidak mendengarkanmu, tidak mempercayaimu. Aku membiarkanmu menanggung beban ini sendirian. Sementara aku memilih untuk hidup dalam kebohongan." Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. "Aku melihat penderitaanmu, tapi aku mengabaikannya. Aku melihat luka di tubuh anakku,
Tapi aku mencari alasan. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Maya mengulurkan tangan dan mengangkat dagu suaminya, memaksa Bagas untuk menatapnya. Di mata Maya tidak ada kemenangan atau ucapan. Kan sudah kubilang. Yang ada hanyalah pemahaman dan rasa sakit yang sama. Kita berdua terluka. Gas. Aku juga minta maaf karena tidak bisa membuatmu melihat lebih cepat. Tapi sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Sekarang waktunya untuk menyembuhkan. Tapi bagaimana? Tanya Bagas putus asa. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Bagaimana Leo bisa? Satu persatu. Potong Maya lembut. Langkah pertama adalah memastikan Leo aman. Dan itu berarti ibumu, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Bagas mengangguk. Meskipun keputusan itu jelas menyakitinya. Dengan berat hati, ia mengambil ponselnya dan menelepon Bibi Lastri, menceritakan semua yang terjadi dengan singkat dan suara yang bergetar. Setengah jam kemudian, Bibi Lastri datang. Tidak ada drama lagi. Dengan tatapan sedih dan kecewa, ia membantu Nenek Ratih mengemasi barang-barangnya. Tidak ada kata-kata perpisahan. Hanya pintu yang tertutup pelan, memisahkan masa lalu yang menyakitkan dari masa depan yang harus mereka bangun kembali. Keesokan harinya, rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi, tetapi juga lebih ringan. Fokus mereka kini sepenuhnya tercurah pada Leo. Meskipun ancaman fisik telah hilang, luka yang tak terlihat masih membekas. Leo menjadi sangat pendiam, sering terkejut oleh suara keras, dan selalu memastikan ibu atau ayahnya berada dalam jangkauan pandangannya. Kita butuh bantuan profesional, kata Maya sore itu. Bagas setuju tanpa ragu. Mereka membawa Leo ke seorang psikolog anak yang direkomendasikan. Di ruang terapi yang nyaman dan penuh mainan, mereka melihat bagaimana Leo kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Terapis itu, seorang wanita paruhbaya yang sabar bernama Ibu Anita, menyarankan terapi bermain. Melalui permainan, boneka, dan gambar, Leo bisa mulai memproses traumanya tanpa harus menceritakannya secara langsung. Proses penyembuhan itu lambat dan tidak mudah. Ada hari-hari baik di mana tawa Leo kembali terdengar di seluruh rumah. Ada juga hari-hari buruk di mana ia terbangun di tengah malam sambil menjerit. Bayangan, pelajaran, dari neneknya masih menghantui mimpinya. Selama masa-masa itu, Bagas berubah. Ia mendedikasikan dirinya untuk menebus kesalahannya. Ia pulang kerja lebih awal, mengambil alih tugas memandikan dan membacakan dongeng sebelum tidur. Ia belajar untuk benar-benar mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Ia menjadi ayah yang selalu dibutuhkan Leo, sabar, penuh perhatian, dan menjadi benteng pelindung yang kokoh. Hubungan Bagas dan Maya juga perlahan pulih. Luka pengkhianatan itu dalam, tetapi mereka membangun kembali kepercayaan mereka di atas fondasi yang baru dan lebih kuat. Kejujuran yang brutal dan komitmen bersama untuk melindungi keluarga mereka. Mereka banyak bicara, berbagi ketakutan dan harapan mereka, dan belajar untuk menjadi satu tim lagi. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti, membawa serta perubahan yang nyata. Memar-memar di tubuh Leo telah lama hilang, dan kini bekas luka di jiwanya pun mulai memudar. Ia mulai berani bermain di taman sendirian, tertawa lepas dengan teman-temannya, dan tidak lagi takut pada bayangannya sendiri. Suatu sore di akhir pekan, mereka bertiga pergi ke taman. Leo berlari-larian mengejar kupu-kupu. Tawanya yang renyah terdengar seperti musik terindah di dunia. Maya dan Bagas duduk di bangku di bawah pohon, memperhatikan putra mereka dari kejauhan. Bagas meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Mei," katanya pelan. "Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Terima kasih karena telah menjadi ibu yang luar biasa." Maya tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Kita berhasil melewatinya," balasnya. Mereka menatap Leo yang kini berhenti berlari dan melambai ke arah mereka dengan senyum cerah di wajahnya. Senyum itu adalah bukti kemenangan mereka. Keluarga mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi. Mereka membawa bekas luka, pengingat akan badai yang hampir menenggelamkan mereka. Tetapi mereka tidak hancur.
Mereka telah belajar bahwa luka yang paling dalam sekalipun bisa disembuhkan dengan keberanian untuk menghadapi kebenaran, kekuatan untuk memaafkan, dan cinta tanpa syarat yang mengikat mereka menjadi satu. Di tengah reruntuhan masa lalu, mereka telah membangun kembali rumah mereka, bukan dengan batu bata, tetapi dengan harapan dan janji untuk hari esok yang lebih baik.